Berbunyinya gimana tuh, Kak? Aku adalah guru dan Tuhan. Oh, tapi itu banyak versi, Mbak. Versi sekarang dan versi yang lama. Versi apa? Sabar, tadi kakak mengatakan dia mengutus malaikat nih. Ya. Oke, sekarang tapi Yesus takut kepada malaikat. Itu gimana tuh, Kak? Apa itu, Pak? Jumatan. Kalau mingguan kan Kristen, kalau Jumatan kan Islam. Loh, orang Kristen itu Jumatan loh, Pak. Paskah itu hari Jumat loh, Pak. Kematian Yesus itu hari Jumat loh, Pak. Jam 12 siang. Kematian Yesus hari Jumat. Iya, jam 12 siang. Loh, kok kalian ikut-ikutan orang Kristen ini Jumatan? Curiga aku ini. Teman-temanku, Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja, Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah video diskusi agama antara apologet Kristen Agatha bersama dengan Muslim. Seperti apa diskusinya? Saksikan video ini dari awal hingga akhir dan semoga memberikan pencerahan ya. Ikut dengan suaminya, pindah jadi seorang Kristen. Tapi suatu waktu perempuan ini minta pisah gitu dengan suaminya, dia kembali lagi ke agamanya. Apakah suami ini bisa nikah lagi? Kan dia tadinya dari Islam. Ya, Menikahnya Islam. Kristen. Oh, menikahnya Kristen. Ya. Terus dia minta pisah, kembali lagi ke agamanya. Oh, jadi laki-lakinya balik lagi jadi Islam. Yang perempuan. Yang perempuannya jadi Islam. Terus? Yang laki-laki ini bisa nikah lagi nggak? Kan yang laki-laki ini kan Kristen. Bisa. Ada ayat nggak itu? Nggak. Iya, ada. 1 Korintus 7 ayat 9. Ya. 1 Korintus 7 Ayat 9. Bunyinya seperti apa itu, Kak? Coba dibuka aja. Bentar ya. Satu Korintus 7 ayat 9. Bentar ya, Kak. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Dan kepada janda-janda, tapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Maksudnya seperti apa itu, Kak? Lanjutan lagi. Oh. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada Binasa dalam dosa. Binasa karena hawa nafsu. Nah, itu. Jadi boleh nggak? Boleh. Tapi memang sebaiknya itu harus tinggal seperti aku, maksudnya adalah hidup salibat seperti Rasul Paulus. Tapi mengingat bahaya dosa. Ini yang ke-mute. Enggak, ada kan suara saya? Ada. Nah, tapi mengingat bahayanya percabulan, ya lebih baik mereka menikah daripada jatuh ke dalam dosa. Tapi apa itu nggak bertentangan sama yang perkataan Tuhan Yesus? Kalau disuruh nikah lagi. Bertentangan sama? Yang perkataan Tuhan Yesus itu, yang apa yang sudah dipersatukan tidak boleh dicerai-beraikan oleh manusia. Hubungannya dengan pernikahan apa? Itu kan perceraian konteksnya. Oh, perceraian.
Tapi kan yang di Yang apa? abang tanyakan ini perceraian atau pernikahan nih? Dua-dua. Loh, yang abang tanya boleh nggak si laki-laki yang udah cerai ini nikah? Itu jawabannya tadi. Berarti abang menanyakan tentang pernikahan toh? Iya. Nah, itu. Saya juga pernah baca, saya lupa lagi itu di Matius mana itu yang di ayat yang Matius 19. Ya, Matius 19. Itu kenapa sih sulit sekali ya memahami ayat itu? Apa yang sudah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Maksudnya jangan ada orang yang merusui rumah tangga orang, itu tadi. Apa yang sudah disatukan oleh Allah, ini laki-laki dan perempuan. Terus ada pelakor, ada pebinor, ini nggak boleh dipisahin. Ini udah nikah, jangan digangguin ini. Jangan diceraikan terus biar dinikahin sama yang lain gitu, itu nggak boleh. Itu maksud ayat itu. oh iya Kak, makasih Kak ya. Itu untuk ayat itu maksudnya bang. Iya, oke Kak, makasih Kak. Nah, Tuhan memberkati Bang Yeskiel. Jadi maksud kalian siapa yang mau misahin? Orang lagi kawin nggak mau cerai, disuruh cerai? Nggak boleh lah. Mantu boleh dinikahin Kak. Gimana ceritanya menantu? Berarti anaknya istrinya anak kau loh. Kalian ini memang agak-agak lain kalian ya pertanyaannya. Nggak cerai nambah lagi boleh Kak? Ih, gila kau. Istilah poligami di Kristen tuh nggak boleh nambah istri. Enak aja kok, nambah anak aja, ngapain nambah bini? Kira enak kali nambah bini. Maimun. Ya mau nanya boleh bang bocah, naik aja ke atas. Alhamdulillah. Apa lagi si batu hitam ini? Ada aja. Halo user. Selamat malam. Selamat malam Pak. Ngomong tapi di mute. Ini Agak leon. dalam rangka apa, Pak? Aduh, ngomong panjang lebar. Dalam rangka apa sampean, Mbak? Ini mana sih Pak? Ini suaranya banyak banget. Kok suara apa sih? Itu ini kalau lihat yang lain ke yang lain dulu lah. Agak leon. Aduh. Ini kalau udah di akun sini jangan di akun lain dong Pak. Apa ti gitu. Halo Hari. Halo Kak. Halo Bang Hari. Silakan Bang Hari mau bertanya. Saya kan dari kecil agama saya kan Kristen. Terus saya kan punya di sini kan kebanyakannya Islam, punya istri orang Islam. Indah lah aku agama ke Islam. Lalu aku tuh kayak gimana ya, di Islam tuh kayak nggak cocok. Kalau aku masuk agama kembali di Kristen gimana ya? Aku sudah pisah sih. Abang penjelasannya kan. Dari kecil saya Kristen. Terus? Masuk agama seberang. Ya. Terus saya kan dihianati sampai 3 kali menikah ya. Kok terlalu gampang gitu untuk pisah. Makanya saya punya berpikir agama saya ini yang benar. Dan lagi orang tua saya, saudara-saudara saya itu Kristen semua. Terus abang atas dasar apa mau kembali lagi kepada Yesus? Kepercayaan saya, dan saya juga mau ikut mama. Mama juga kan udah nggak ada. Dari kecil saya udah ditinggalin orang tua kan. Enggak, sekarang abang mau ke Kristen lagi, apa alasannya? Alasannya percaya sama Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh kepercayaan Tuhan Yesus. Nanti kok ketemu janda pengen kawin lagi? Masuk agama pagan lagi? Ya, aku menyesal banget kan.
Udah bertobat, dibaptis, dan benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Belajar lagi bang, belajar tentang iman Kristen. Tapi kalau misalnya di Islam katanya tidak boleh katanya dengar-dengar sih katanya murtad katanya, udah nggak bisa pindah agama. Itu gimana itu Kak konsepnya? Ya kalau agama sebelah melarang, kalau agama Kristen ya boleh. Abang mau masuk agama mana? Aku mau Kristen. Ya udah, Selamanya. itu dibolehin Anda kembali, Anda adalah domba yang tersesat. Tapi abang Tanya itu harus aja sih benar-benar Kak. bertobat, mengaku dosa abang dan Sungguh-sungguh Kak. dibaptis. Sungguh-sungguh. Dan aku di agama Islam pun aku nggak ngerti kayak ajarannya tuh kayak gimana ya. Kayak aku baca Quran aja aku nggak bisa gitu. Ngapain aku mesti pelajari gitu. Nah, ya udah, abang berarti belajar lagi tentang iman Kristen, bertobat, lalu dibaptis. Itu bang. Ya Kak, makasih. Cuman itu aja sih. Tuhan memberkati Bang Ari. Amin, amin, amin. Janganlah, karena memang abangnya mungkin dari awal tidak tahu tentang agama Kristen yang benar. Nih banyak yang nyuruh jadi ustadz aja bang, halal darahmu. Kok ngeri-ngeri kali orang ini. Kok bisa kayak gitu woy, halal darah. Selamat malam. Selamat malam pak. Kak, ini aku mau bertanya saja boleh? Tidak apa-apa? Boleh bang. Sabar bentar Mbak ya, sabar ya. Bentar jangan turun. Gini Mbak, gak apa-apa ya Mbak ya. Pertama kali yang mengangkat Yesus itu jadi Tuhan itu siapa ya Mbak ya? Kalau boleh tahu. Dia memang Tuhan dalam kekekalan. Emang ada dalilnya ya Kak? Ada. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1, bunyinya gimana tuh? Akulah Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Tadi kakak bilang di ayat berapa tadi? Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Jadi harus dibaca dari awal Kak? Bacalah. Ada lagi yang mau ditanya bang? Ya itu harus baca dari awal kan. Itu kan bunyinya itu di ayat 8 nih. Abang mau nanya apa aja? Mau nanya aja atau mau debat aja? Aku menanya Bang. Anda nanya, saya udah jawab. Kan aku harus. Terus? Kan Anda bilang, sejak kapan? Dikatakan dia yang awal dan yang akhir. Alfa dan Omega, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Berarti dia tidak berawal dan tidak berakhir. Dan yang maha kuasa. Itu ayatnya, kan kamu minta ayat. Sejak kapan dia ada sejak dalam kekekalan. Kan itu. Wahyu 1 ayat 17, yang awal dan yang akhir. Siapa yang awal dan yang akhir? Karena Allah itu ada dalam kekekalan. Siapa itu? Yesus. Siapa itu yang awal yang Yesus. Oh, Yesus. Yesus. Tapi di situ ada nama Bapa juga itu. Nggak ada, coba aja baca Wahyu 1 ayat 17. Mana ada nama Bapa di situ? Itu jangan salah, yang lain kan berbunyi juga ayat Bapa gitu. Itu, gimana? Masih yang lain itu kan berbunyi juga menyebutkan Bapa gitu. Yesus itu kan satu di dalam Bapa. Kalau Bapa kekal ya Yesus kekal lah, karena dia firmannya Bapa. Baca dulu yang awal dan yang akhir. Oke Mbak. Sekarang saya tanya Anda, yang awal dan yang akhir itu siapa Bang? Menurut Anda? Ya, aku nggak tahu, makanya aku tanya. Tuhanmu itu yang awal dan yang akhir nggak Bang?
Kalau kakak iya benar. Loh, Kalau kakak kok bisa Tuhanmu kalau- itu mengatakan Enggak. yang awal dan yang akhir, Gini, Bang? gini Mbak. Gini Mbak. Kok sama kayak jawaban Nah, Yesus? kalau kakak, Bang, kalau bener-bener. kakak, Kenapa jawaban Yesus? Ya, Yesus itu mengaku dia adalah yang awal dan yang akhir di dalam Wahyu 1 ayat 17. Kok bisa Tuhanmu juga pakai perkataan Yesus, Bang? Kok bisa, Bang? Itu kan perkataan Yesus di abad 1 itu udah dituliskan nama Rasul Yohanes. Kok bisa, Bang? Hah? Itu perkataan Yesus loh di abad 1. Aku adalah yang awal dan yang akhir, kata Yesus. Yang ada, yang sudah ada, dan yang maha kuasa. Gimana tuh, Bang? Kok bisa Tuhanmu juga sama kayak Yesus? Gimana nih, Bang? Tadi abang tanya dia sejak kapan jadi Tuhan? Sejak kekal dia Tuhan. Silakan Bang bersyukur. Halo. gini kak, tadi kan kakak berkata nih, Yesus dan Bapa adalah satu nih, benar? Oke, jadi ayat Yohanes 5 ayat 26 itu gimana tuh Pak yang berbunyi? Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Iya Itu dong. gimana tuh? Ya sama seperti roh sendiri. saya ini hidup, badan saya hidup, sama-sama hidup. Kan tadi kan kakak bilang ini kan satu nih. Yesus dan Bapa adalah satu. Tapi ini yang berbunyi ayat ini tapi yang pisah-pisah nih kak. Anak hidupnya Iya dong. Nih Bang, menurut Abang, badan saya ini hidup nggak? hidup. Pikiran saya hidup nggak? Hidup. Ya sama. Badan saya hidup, Bukan pikiran saya hidup oleh roh saya. Demikian ayat yang kamu bawa tadi. Sama seperti Bapa memiliki hidup dalam dirinya. Kenapa memiliki hidup? Hidup itu nafasnya, roh itu. Demikian Yesus juga hidup oleh roh itu. Karena satu kesatuan. Pikiran saya ini hidup Bang. Pikiran saya ini nggak mati. Badan saya juga hidup, nggak mati. Tapi kami tetap satu, walau berbeda. Tubuh saya dengan pikiran saya, ini masing-masing hidup. Tapi tetap satu. Itu yang dimaksudkan ayat itu. Kalau saya lahir tahun 2000, ya pikiran saya lahir tahun 2000. Jadi sejak kapan? Kalau Allah itu kekal, maka firman itu juga kekal. Adanya sejak kapan? Tuhannya jadi sejak kapan? Sejak kekal. Itu. Kalau Yesus itu dari mana itu kakak? Kenapa? Yesus itu datangnya dari mana itu kak? Yesus itu datangnya dari dalam diri Bapa. Melalui apa itu kak? Kok melalui? Orang dia ada di dalam Bapa kok melalui? Apanya yang melalui? Orang dia di dalam kok melalui? Ngapain melalui? Mengapain melewati? Orang dia ada di dalamnya Bapa? Melalui apa? Kayak gini mbak. Ya, gimana mau? Pertanyaan saya kan ada tertulis dia bahwa Yesus itu Nabi. Betul. Timotius 21:11. Betul. Dan orang banyak itu menyaut inilah Nabi Yesus Terus? dari Nazaret di Terus? Galilea. Itu gimana juga? Yesus Tuhan. Kan mengatakan Nabi. Yesus Nabi. Kenapa? Dia adalah Allah dan juga Nabi. Bapak ini laki-laki atau seorang anak?
Saya ini sekarang lihat lagi Mbak saya ini. Oh, Bapak bukan seorang anak. Ya, saya dulu anak, tapi sekarang saya sudah Sekarang udah punya nggak anak? keluarga Mbak. Berarti Bapak sekarang udah nggak anak? Sekarang. Berarti Bapak sekarang udah nggak an- anak. Sekarang saya tanya, Bapak udah punya anak? ya dulu memang saya dilahirkan, tapi sekarang kan Enggak, saya nggak nanya dilahirkannya. Bapak udah punya anak? Saya udah punya anak Mbak. Berarti Bapak seorang bapak kan? Anda seorang bapak atau seorang anak? Tapi seorang bapak Mbak. Sekarang, makanya pertanyaan saya berarti. Sebentar. Mau dulu ataupun sekarang Anda tetap, misalnya namamu Imron bin Imron anak, kamu tetap anak. Kamu juga bisa jadi bapak juga sekarang. Jadi sebenarnya kamu ini seorang anak atau seorang bapak? Keduanya. Jadi kamu jangan bingung. Loh, Yesus ini Tuhan atau nabi? Keduanya. Loh, dia Tuhan, tapi dia nabi. Iya, sama kayak kau. Kau anak, tapi kau bapak. Kok sampai sini bingung? Kenapa kalian tidak menerima ini? Berarti Anda derajat anaknya Saya seperti nggak nanya, Bapak. kan Anda nanya Tuhan dan Nabi, ini sama-sama gelar. Tuhan ini adalah gelar, Nabi ini adalah gelar. Sama seperti kamu, gelar kamu anak, gelar kamu juga bapak. Kamu juga disebut laki-laki. Atau kalau kamu seorang guru, kamu juga gelarnya guru. Kenapa bingung dengan hal itu? Kamu saja satu orang memiliki banyak gelar, kok bingung sama Tuhan saya yang punya banyak gelar? Gelarnya Nabi, Rasul. Kenapa bingung? Kenapa bingung? Masa sesimpel ini, selogika ini Anda bingung? Saya tetap anak bapak saya. Sampai saya mati, saya tetap anak bapak saya. Ya kan? Saya tetap perempuan, saya tetap guru. Saya tukang cilok. Saya tukang basreng, apa aja. Kenapa? Jadi kalau saya seorang anak, saya tidak mungkin jadi seorang ibu. Mungkin. Kalau saya seorang ibu, apa tidak mungkin saya menjadi seorang anak? Mungkin. Demikian Yesus. Loh, dia Tuhan, kok dia nabi? Iya. Semuanya itu dia. Sebab Ibrani 1 ayat 1-2 mengatakan, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantara nabi. Zaman dulu Allah berbicara kepada manusia melalui perantara nabi. Zaman akhir ini Allah berbicara melalui anaknya sendiri. Jadi anaknya yang adalah Allah itu menjadi nabi. Ibrani 1 ayat 1-2. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke Mbak, kayak gini Mbak. Seperti yang di Yohanes 5 ayat 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang diri aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun kamu tidak pernah kamu lihat. Kira-kira Enggak, manusia mana? Kira-kira manusia mana yang pernah melihat Bapa? kayak gini Mbak. Hanya seorang anak. Kayak gini Mbak. Dari ayat yang kamu bacakan tadi, ya, Musa aja nggak pernah bisa melihat sang Bapa. Abraham tidak bisa melihat Bapa. Tetapi kenapa Yesus bisa melihat? Kenapa? Karena Yesus itu ada di dalam Bapa, dalam kekekalan. Dia melihatnya, dia mengenalnya. Ya, bahkan yang tahu rupa Bapa itu hanya Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah Allah. Makanya dia disebut anak Allah. Yohanes 5 berkata nih, Yohanes 5:37 berkata, Bapa yang mengutus aku Kak. Iya. Kenapa kalau Bapak mengutusnya? Nah, makanya pertanyaannya mengutus, apakah dia mengutus, apakah dia Tuhan juga? Kalau saya mengutus suara saya, apakah suara saya Agatha juga? Kalau suara itu kan perkataan. Yesus itu adalah perkataannya Bapa. Yesus itu adalah firmannya Bapa. Oke, firman. Oke, baik. Oke, baik. Kak, ini Kakak mengatakan dia firman. Iya, Benar? bukan saya yang mengatakan. Yesus yang mengatakan dia firman. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Oke. Kakak yang mengatakan
Yesus itu firman. Yohanes 1 ayat 14. Oke, Yohanes siap. 1 ayat 1 bukan saya. Oke, siap. Tapi pertanyaan saya, Yohanes 17 ayat 8. Yohanes 17 ayat 8 yang berbunyi, sebab segala firman yang aku sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Itu dia membawa firman loh, Kak. Iya dong, kalau Bapak berbicara kepada anaknya kan diterjemahkan sebagai firman. Kalau Bapak berbicara itu berfirman. Yesus berbicara itu juga firman. Jadi mereka sama-sama berfirman. Dan firman itu disampaikan kepada murid-muridnya. Kenapa? Tadi kamu kan sudah mengatakan Bapa memiliki hidup, anak memiliki hidup. Kalau Bapa adalah Allah, anak adalah Allah. Kalau Allah berbicara, itu disebut berfirman. Kalau anak berbicara, juga disebut berfirman. Jadi firmannya Bapa, bicaranya Bapa, dengan bicaranya anak, itu disampaikan kepada murid-muridnya. Adakah Yesus pernah mengatakan dia Tuhan? Ada? Di mana itu? Yohanes 13 ayat 13. Berbunyinya gimana tuh, Kak? Aku adalah guru dan Tuhan. Oh, tapi itu banyak versi, Mbak. Versi sekarang dan versi yang lama. Versi apa? Versi yang lama itu kan benar kamu mengatakan aku guru dan Tuhan. Coba kamu baca, buka aja. Tuhan atau Tuhan? Kira-kira turun nggak kalau aku cari versinya dulu nih, Kak? Cari aja versinya. Oke. Siap. Mereka selalu gitu, minta ayatnya, dikasih ayatnya, itu kan versi yang lain. Mau apa? Jangan lupa tap-tap ya. Padahal tadi ya, Wahyu 1 ayat 8 itu udah Tuhan banget lah. Setuju gak sih? Wahyu 1 ayat 8 itu siapa yang boleh bilang maha kuasa? Yang awal dan yang akhir itu siapa yang boleh mengatakan itu? Gak apa-apa, biarin aja. Thank you ya Bang Neil ya, tetap tap-tap terus ya. Berapa Coba Kakak cari itu di versi tahun 2000-an apa? Atau di kitab Ende keluaran 2000 atau keluaran 2000. Ini tahun 99 Alkitab saya. Ini tahun 2015 sama-sama mengatakan kata Tuhan. Saya punya dua Alkitab yang berbeda. Gimana? Ya Kak, saya pernah lihat juga itu Yohanes 13:13. Tapi ada yang versi yang kalau Yohanes 13:13 yang versi sekarang itu kan bunyinya itu kan Tuhan. Baik, gini bang, ya. Kita masuk ke dalam teks asli. Jangan bingung bang, kita masuk ke teks asli, itunya kurios. Kurios di dalam kitab Perjanjian Lama itu tetap diterjemahkan sebagai Tuhan. Gimana? Tapi versi yang lama yang saya nggak mau pakai versi lama, saya pakai teks asli. Kurios itu yang asli juga Kak. Oke. Itu yang lama keluaran itu Sekarang asli saya juga, tanya Bang. Sekarang saya tanya Bang. Yang Maha Kuasa itu Tuhan bukan Bang? Yang Maha Kuasa itu Tuhan. Yesus sudah mengaku dia Maha Kuasa di Wahyu 1 ayat 8. Di mana lagi ketidakpahaman kamu tentang ketuhanan Yesus? Oke, sekarang saya tanya Bang. Yang mengutus malaikat siapa Bang? Mengutus malaikat itu Tuhan. Loh, kok Yesus mengaku dia Tuhan Bang? Nih, coba kamu baca Wahyu 22 ayat 16. Aku, Yesus mengutus malaikatku. Oke Kak, siap. Kalau Yesus bukan Tuhan, kok bisa dia mengutus malaikat Bang? Oke Mbak, oke siap. Oke, sekarang saya tanya, yang awal dan yang akhir itu siapa Bang? Saya tanya, yang awal dan yang akhir itu siapa?
Sabar, tadi kakak mengatakan dia mengutus malaikat nih. Ya. Oke, sekarang tapi Yesus takut kepada malaikat. Itu gimana tuh, Kak? Yesus tidak takut kepada malaikat. Itu di apa ya? Yesus mau menghadapi penyaliban, dia ketakutan. Malaikat datang mau ngasih penghiburan kepada Yesus. Jangan kau pelintir dong. Itu konteksnya seperti itu. Kamu saya jawab, dari jawaban saya berkembang lagi pertanyaan, berkembang lagi. Sekarang kamu fokus dulu. Sudah terima belum Yesus itu adalah Tuhan? Kamu sudah mengakui Yesus Tuhan? Tahu nggak? Kan kamu sudah mengatakan yang mengutus malaikat siapa? Tuhan. Berarti Yesus adalah Tuhan. Sudah selesai. Wah, jangan berputar-putar kayak gasing dong. Ditanya ke sini dijawab, ditanya ke sini dijawab, dijawab di sini ditanya, dijawab di sini ditanya. Ayo aja terus sampai botak seriawan. Halo, si pria asa. Halo, Shalom. Shalom, Bang. Saya ini apa? Ini Kristen kaget. Saya ya, maksudnya kasihan mereka ini. Memang Alkitab ini sungguh luar biasa. Dari tadi dia tanya itu kita jawabnya pakai Alkitab terus. Saya yang jawab, bukan kita. Iya. Agak jawabnya pakai Alkitab terus. Coba kalau mirroring, wah lari salah-salah dia. Jangan Pak, nanti keluar kecapnya. Kasihan mereka masih digelap, jadi masih meraba-meraba. Padahal kita sudah kasih tahu terang, tapi memang susah kalau orang digelap, pasti meraba-meraba terus. Iya. Ada yang mau ditanyakan Pak si Priasa? Udah. Tuhan lanjut. memberkati ya Pak. Terima kasih. Tuhan memberkati juga, makasih. Amin. Halo Trinity. Halo, Shalom. Shalom Pak. Iya. Mau nanya tentang 1 Korintus 5 ayat 5. Bu Guru. Tuh gimana tuh memahaminya? Silakan dibaca. Oke, saya baca ya. Orang itu langsung ke 5 ya. Orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis supaya sehingga binasa tubuhnya dan agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Nah ini iya, harus dikeluarkan dari gereja. Jadi di situ konteksnya kalau dari ayat 1. Ada seorang anak yang tidur dengan ibunya. Mereka berzina. Mereka ada di dalam suatu gereja. Mereka adalah jemaat. Itu dosa dalam jemaat. Makanya kenapa Rasul Paulus itu secara rohani walaupun tidak secara badani menjatuhkan hukuman atas orang-orang yang seperti itu di dalam gereja. Diserahkan tubuhnya, artinya dia dikeluarkan dari gereja, maka dia diserahkan kepada iblis. Berarti dia dikeluarkan dari gereja. Supaya dia di situ mengalami pertobatan sehingga selamat rohnya gitu kan? Iya, seperti itu. Jadi itu ada dosa di dalam jemaat. Jadi kalau ada pecina di dalam iman kita, di dalam gereja. pecina ini apa dulu Kak Agatha? Itu baca dari ayat 1-nya, baca dari ayat 1-nya. Itu yang ini ya, maksudnya yang parah Dia gitu ya. tidur dengan ibunya, coba seorang anak betul. Dirinya. Nah itu. Jadi kalau ada dosa pezina seperti itu, Bapak kalau baca yang lainnya lagi, selain pezina, ada juga penyembah iblis. Nah itu memang harus dikeluarkan dari gereja. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena kita diperintahkan Yesus membuang ragi yang lama. Mereka itu tidak kepake. Kenapa? Karena ragi yang tidak bagus, dia tidak bisa menghamiri seluruh adonan roti. Gini. Oke, ini saya bacakan. Ini saya bacakan. Ya, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Buanglah ragi yang lama itu supaya kita menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi tetapi anak domba Paskah, yaitu Kristus yang telah disembelih. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul
Ini perintah. Jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Oke? Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul di dunia ini, tetapi di gereja. Ya, dikatakan ya. Dengan semua orang yang tamak, penipu, bahkan seorang penipu, Pak, harus dikeluarkan dari gereja. Yang tamak, atau dengan semua penyembah berhala. Karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Namun yang kutuliskan kepada kamu, ini adalah gereja. Sekarang ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya adalah yang menyebut dirinya saudara. Berarti orang Kristen. Orang Kristen dilarang bergaul dengan orang Kristen yang cabul. Ya, adalah orang cabul, tamak, penyembah berhala, pemfitnah. Bahkan pemfitnah gini kita jangan berteman ya. Yang suka fitnah-fitnah itu gak usah ditemenin. Ada orang Kristen yang suka fitnah, jangan ditemenin. Oke. Pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersamanya. Jangan mengadakan perjamuan kudus dengan orang seperti ini. Oke? Sebab apa urusanku menghakimi mereka yang di luar jemaat? Nah, ini konteksnya adalah gereja. Ya, mereka yang berada di luar jemaat akan dihakimi Allah. Usirlah orang yang melakukan kejahatan di antara kamu. Jadi maksudnya ini, yang ayat 5 ini di 13 poinnya. Diusir dari gereja. Saya lanjut ya. Sehingga binasa tubuhnya. Ini kan binasa tubuhnya ini maksudnya apa? Sehingga rohnya yang diselamatkan pada hari Tuhan, ini kan hari penghakiman. Iya nggak? Nah, gimana tubuhnya binasa? Binasa gara-gara iblis kan? Diserahkan kepada iblis sehingga binasa tubuhnya. Diserahkan kepada dunia ini maksudnya. Diserahkan pada iblis kan kepada dunia ini. Jadi di situ supaya tubuhnya diselamatkan. Artinya apa? Ada pertobatan di situ. Supaya dia itu, karena kalau kita mengusir orang yang seperti itu dari gereja, mereka merasa terkucilkan, dan di situ mereka itu berpikir, di situ ada pertobatan, makanya dikatakan diselamatkan. Jadi itu harus diekskomunikasi. Dia itu bukannya harus dirangkul ya kalau orang kayak begitu. Kok malah diusir? Kan sudah di ini, kan di ayat Matius lainnya dikatakan dinasihati. Betul nggak? Coba Bapak baca Matius 18. Matius 18. Iya, ini ada hubungannya dengan itu. Matius 18. Tadi kan udah ada ini sebenarnya, kalau mungkin Bapak nggak ini. Matius 18 ayat mana dia yang itu ya? Siapa yang berdosa? Tunggu Pak. Ada dong, ini ada semua ya, tenang ya. Coba Bapak baca yang ayat 15, Matius 18 dari ayat 15. Oke. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal. Oke, berarti di situ dia itu tidak dipandang lagi sebagai orang Kristen jemaat. Dari situ dia itu nantinya mengalami pertobatan. Orang yang dikucilkan itu akan merasa bertobat toh. Tapi pengusiran yang dilakukan di Korintus ini ada step-stepnya dulu, yaitu ini tadi. Jadi ayat lain mendukung ayat yang lainnya. Penjelasan Rasul Matius masih nyambung, ngeling ke penjelasan Rasul Paulus. Jadi di gereja itu kalau kita tahu ya, ada yang seperti ini yang tadi dikatakan ya, cabul, pempitnah, penggosip, diusir.
Jangan dibiarkan, karena itu merusak. Adonan itu nggak mengembang. Kita ini adalah adonan itu. Kalau kita tetap mempertahankan ragi yang tidak baik itu, kita tidak mengembang. Berarti kita tidak bertumbuh. Ini penyakit. Makanya dikeluarkan. Jadi yang lain nggak Kalau ada ini ya, kayak skandal-skandal di gereja gitu ya, harus ditendang keluar itu ya. Iya, tapi itu tadi ditegur dulu di bawah 4 mata. Sudah itu dihadirkan saksi. Kalau tidak juga dia bertobat, bawa ke gereja. Itu harus disidang. Nah, kalaupun dia tidak lagi, jangan dia pandang sebagai yang mengenal Allah. Berarti dia di ekskomunikasi. Diusir. Gitu. Anggap dia sebagai pemungut. Pemungut cukai itu orang yang berdosa. Ini gara-gara ini kan di framing oleh biasa. Nah, yang sebelah. Ini ada ayat pendukungnya, Bapak boleh bawa. Iya. Di framing loh. Ini kok diserahkan ke iblis gitu katanya. Iya, kan dia diusir. Maknanya. Yang di luar dari Kristen itu kan beriman kepada siapa? Iya, iblis. Iya, selain Tuhan Yesus, yang lain itu bukan Tuhan. Betul. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Pak? Oke, cukup sekian ya, Kak. Thank you ya. Tuhan memberkati. Iya. Shalom. Shalom, Pak. Kalau pasangan kumpul kebo, apa bisa dilayani gereja? Kalau dia mau bertobat, harus. Kan disuruhnya ditegur dulu. Ya. Ditegur 4 mata, udah ditegur enggak juga, dia keluar. Itu ada itu, udah saya tegur 4 mata masih ngeyel, malah sama bini orang anjir. Sing legit opone, kata-katanya dong, apa sih? Nah, kalau dia keluar cari gereja lain, gereja yang benar, gereja Kristus, jangan menerima orang seperti itu sampai dia bertobat. Nah, makanya penting sekali pengakuan dosa. Setiap gereja itu sebenarnya dari awal itu melakukan sakramen yang sama, pengakuan dosa. Jadi kalau dosa kamu ketahuan di sini, dimanapun kau lari ketahuan. Gereja itu ngeling, gitulah. Gitu loh. Diam kok, Ois. Halo si Limbat, kok ngeri kali nama kau. Shalom. Shalom, Bang. Nah, aku mau nanya ini Kak. Bu Guru, aku mau nanya, kalau ada jemaat ya, mereka itu diberkati dalam gereja, tetapi sudah tidak lagi mereka, bukan cerai ya, tapi tidak lagi serumah, sudah 2 tahun. Itu dalam Alkitab gimana ya? Apanya? Kayak gimana? Jadi mereka itu diberkati dalam gereja, suami istri. Berkati itu apa? Sakramen. Iya, dalam pernikahan. Sakramen perkawinan. Oh iya, perkawinan ya. Nah, tapi sudah 2-3 tahun tuh sudah tidak serumah lagi, tapi bukan bercerai. Itu ngapain tuh? Lagi ngapain itu? Ya mungkin ya ribut lah, jadi tapi nggak serumah lagi. Nah, terus? Itu hukumnya itu gimana itu? Di dalam Alkitab ada nggak ya? Ada kan, dibolehkan, tapi jangan lama-lama. Itu LDR-an katanya, Bang. Long distance relationship, Bang. Iya, ini tapi udah 2 tahun lebih kan. Nah, jadi padahal kita itu jangan sampai terbenam matahari, ya kan? Itu harus kalau marahan, Bang. Marahan, ya ini kan kalau ini. Marah. Loh, kalau mereka itu masih dalam konteks perkawinan, ya itu cemana itu? Kayak ya mereka sebenarnya masih sah sebagai suami istri karena tidak ada perceraian. Iya, betul. Balik lagi. Ini cerita Abang ya? Iya, bukan. Bukan.
Jadi itu mereka kan tidak lagi umpamanya ada pertemuan tapi udah pisah bukan pisah ranjang gitu ya, udah pisah tapi nggak bercerai secara hukum. Ya sekarang gini, mereka ini mau kemana ini? Mau gitu-gitu aja atau mau kayak gimana? Kan pertanyaannya itu. Ya. Mau balik lagi? Apakah itu kalau menjadi suatu dosa dan perbuatan dosa yang mana melanggar daripada firman Tuhan gitu. Seorang yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tapi mereka cerai enggak, tapi tidak lagi serumah sudah 2-3 tahun gitu. Lah itu kan bukan ada masalah dosanya. Lah, mereka itu dalam konteks apa ini pisah rumah? Apakah istrinya bau ketek makanya nggak serumah? Apa dulu masalahnya? Sekarang mereka ini mau kayak gimana? Yang mau pisah-pisah gitu aja ya nggak apa-apa. Mau selibat lagi boleh. Yang mau kayak gimana aku juga ngerti. Itu konteksnya gimana? Nggak ada dosa, orang nggak jelas dosanya apa. Orang LDR mana dosa? Kemungkinan ini antara pengaruh daripada orang tua gitu ya. Jadi membela si anak, yang satu ini apa namanya, akhirnya ya pisah begitu jadi berantem gitu, tapi nggak bercerai secara hukum. Saya belum tahu masalahnya apa. Artinya di dalam Alkitab nggak ada apa namanya. Ya kalau mereka nggak ada mengeluarkan surat-surat cerai ya nggak bercerai. Kalau mereka pun tidak membawa itu ke dalam gereja untuk bercerai ya mereka tidak bercerai. Apa dosanya? Saya nggak tahu dosanya apa. Orang mereka nggak ngapa-ngapain. Cuman pisah rumah, cuman mau me time, istrinya mau me time, nggak mau disenggol, lakinya juga mau me time, setiap hari main golf. Ya nggak apa-apa, it's okay. Selagi istrinya ini masih mau kayaknya nggak pernah main golf lagi mereka. Aku tahu. Ya kan nggak tahu konteksnya ini apa gitu loh. Ya iya begitu aja saya pikir. Ya, jadi nggak ada dosa kalau nggak ada perkara yang mau abang gelar di sini. Kita gimana mau gelar perkara? Ya itu keributan keluarga. Nah ini bang, yang dosa itu sebenarnya abang karena abang ngomongin orang. Ini kan bertanya Bu Guru, ya kan? ada yang typing di bawah. Iya, jadi kita tahu dulu konteksnya apa masalah mereka, apa yang sudah mereka perbuat, kan kita nggak tahu. Gitu. Jadi kalau mereka membawa masalah ini sebenarnya kisah kau atau kisah siapa aku pun nggak tahu bang. Oke, baik. Terima kasih ya Bu Guru. Iya, jadi nggak ada dosa kalau nggak ada perbuatan. Karena yang disebut dosa itu gini Pak, tidak menduakan Tuhan, membuat menyembah patung, terus tidak menguruskan hari Sabat, tidak menghormati orang tua, itu dosa. Ya, berzina, berbohong, bersaksi dusta, mengingini milik sesamamu, itu yang berdosa. Ini kalau pisah rumah mau me time nggak ada dosanya bang. Nggak ada dosanya gitu. Oke, baik. Makasih, shalom. Tapi lebih baik kalau memang pisah sementara atau bertarak, mau me time atau mau menenangkan diri, sebaiknya itu jangan lama-lama. Itu. Supaya kamu tidak dicobai oleh iblis. Itu ayatnya. Boleh kamu bertarak sementara, tapi jangan lama-lama supaya tidak dicobai iblis. Gitu. Karena kalau lama-lama nanti berpisah rumah, ternyata tetangga itu lebih bahenol, bisa jadi nanti entah ngapa. Pokoknya ya kan, kayak bapak tadi, tetangganya janda, kedinginan, diselimutin, bahaya. Jangan-jangan kau tetangganya sebelahnya bapak tadi lagi, curiga aku bang. Ya udahlah ya bang ya. Ya begitu aja, tetap berkhidmat ya Bu Guru ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Gue masih polos. Apaan sih? Yang penting gak ketahuan. Kurang ajar ya kalian ya. Ini mengajarkan yang sesat ini. Kalau yang penting gak ketahuan. Gue masih polos artinya lu gak pakai baju dong. Ya
Orang yang suka polos-polos itu dicurigai ini polos dalam hal apa? Berpikir atau berpakaian? Karena polos itu tanpa selai benang. Loh, ini hati-hati ini, main golep kok polos. Aduh. Oke. Awas istrimu diselimutin. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, Islam Kristen, Pak. Ya, Islam atau Kristen, Pak? Shalom Immanuel yang di bawah. Jumatan. Apa itu, Pak, Jumatan? Kalau mingguan kan Kristen, kalau Jumatan kan Islam. Loh, orang Kristen itu Jumatan loh, Pak. Paskah itu hari Jumat loh, Pak. Kematian Yesus itu hari Jumat loh, Pak, jam 12 siang. Kematian Yesus hari Jumat. Iya, jam 12 siang. Loh, kok kalian ikut-ikutan orang Kristen ini Jumatan? Curiga aku ini. Dulu nih, Mbak. Hah? Saya mau tanya dulu. Oke. Ini agama baru ya, Pak? Agama Jumatan ya, Pak ya? Ya, silakan, Pak. Iya, apa? Kan ini lagi marak ini di media sosial, di negara-negara luar, kemudian di Indonesia juga ada. Itu para pendeta melegalkan nikah sesama jenis, itu gimana, Mbak? Nikah sesama jenis di mana tuh, Pak? Iya, coba Mbak buka di media sosial. Di Indonesia itu di mana, Pak? Coba saya lihat gereja apa, Pak? Ada di Jakarta. Apa nama gerejanya, Pak? Coba. Itu loh yang di mana? Yang di Cijantung itu. Coba aja, Pak, buka. Coba apa nama gerejanya, Pak? Saya lupa itu, tapi itu yang lagi viral. Kemudian ada juga di negara luar gitu, ada yang melegalkan nikah sesama jenis gitu. Alasannya Pak, Ragil itu orang Islam atau enggak, Pak? Gimana? Ragil yang kemarin baru umroh itu orang Islam enggak, Pak? Ragil? Itu lakinya itu dia laki tapi suaminya laki. Anda tahu Bunda almarhum Bunda Dorce itu dia laki, suaminya laki, naik haji lagi, Pak. Ya, dia kan operasi. Ya dia laki apa perempuan fitrahnya? Iya dia laki tapi kan Ya dia Allah, operasi. kenapa? Gini mbak. Ya, Pak, ya. Jadi masalahnya itu. Iya itu masalah Bapak. Tuh naik haji lagi tuh, naik haji. Jadi hajah atau haji saya bingung. Ragil, coba kalian lihat Ragil. Baru naik haji kemarin. Itu apa? Siapa yang melegalkannya? Dia tetap Islam. Gimana itu? Udah ya. Jangan lagi marah. Iya, itu orang Indonesia kok Ragil. Tarur gitu. Itu bukan urusanmu. Ya saya juga nggak mau ngurusin itu, kan dia nanya. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan diskusi agama antara apologet Kristen dengan Muslim. Dari diskusi ini kita mendengar bahwasanya Muslim ini berkata bahwa Jumat itu adalah milik Islam dan Minggu itu adalah milik Kristen. Tetapi kalau kita kembali kepada kebenaran Alkitab, sesungguhnya yang menciptakan semua hari-hari itu adalah Allah sendiri. Sehingga semua hari-hari itu adalah milik Allah dan hari-hari itu adalah hari-hari di mana manusia harus menyembah kepada Allah. Jadi tidak ada hari-hari tertentu di mana orang-orang tidak perlu beribadah kepada Tuhan, tetapi di segala waktu, di segala kesempatan dan di setiap hari itu adalah kesempatan bagi setiap orang untuk menyembah Allah di secara pribadi maupun secara komunal seperti yang sudah biasa kita lakukan. Maka tidak ada hari-hari tertentu yang menjadi milik orang lain yang tidak menjadi milik orang Kristen ataupun yang tidak menjadi akan kekuasaan Tuhan, tetapi semua hari itu haruslah dihidupi manusia untuk memuliakan Tuhan dan untuk boleh manusia datang
kepada Tuhan di dalam ibadah, doa, firman, dan di dalam segala bentuk penghormatan kepada Tuhan. Jadi mari kita menghargai setiap kesempatan yang Tuhan berikan di setiap hari, agar setiap kita senantiasa akan mengalami Tuhan dan menyatakan hormat, syukur, dan penyembahan kita kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.